Kali ini saya akan menjawab pertanyaan orang tua tentang pemilihan susu formula pada bayi baru lahir. Tidak jarang saya menerima pertanyaan ini dari para orang tua. Dok, apa sih susu formula yang paling bagus untuk bayi saya? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menyampaikan kepada orang tua bahwa air susu ibu tetap merupakan minuman, makanan, nutrisi yang memang diperuntukkan untuk bayi, sudah dikemas oleh Yang Menciptakan, yaitu Tuhan, sedemikian rupa, bersifat secara spesies, jadi khusus dari manusia untuk diberikan kepada manusia agar manusia bisa meneruskan keturunannya. Jadi ASI tersebut sudah dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dari bayi tersebut. Akan tetapi ada beberapa bayi yang memiliki nasib kurang beruntung untuk mendapatkan air susu ibu. Ini bisa dilihat dari kemungkinan mungkin ibunya yang sakit sehingga tidak bisa memberikan air susu ibu, misal menderita penyakit HIV, menderita penyakit tertentu seperti lagi dalam kondisi kritis, misalnya tidak bisa untuk memberikan ASINya, ataukah memang ibunya sendiri memang pengkonsumsi alkohol dan perokok dan dia tidak mengharapkan bayinya mendapatkan efek dari apa yang telah dia konsumsi, dan juga banyak hal lain yang ditinjau dari bayi, misalnya bayinya sendiri mengalami suatu kelainan galaktosemia, fenilketonuria yang menyebabkan bayi ini memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan air susu ibu. Pada kasus di mana bayi tidak memungkinkan untuk mendapatkan air susu ibu, alternatif yang bisa kita berikan adalah ASI donor. Tentunya untuk ibu yang memberikan ASI donor ini kita harus sudah tapis kesehatannya. Jadi benar-benar ibu tersebut sudah dilakukan pemeriksaan secara fisik dan juga secara laboratorium, mulai dari pemeriksaan HIV, hepatitis B, kemudian penyakit kelamin yang lainnya, kemudian tidak mengkonsumsi alkohol, tidak merokok, dan juga jangan lupa harus ada pemeriksaan sitomegalovirus, karena penyakit-penyakit itu tentunya bisa ditularkan ke bayi apabila ada pada ASI donor. Jadi ASI donor pun memiliki persyaratan khusus. Ketika bayi tidak memungkinkan untuk mendapatkan ASI donor, maka mau tidak mau pemilihan untuk nutrisinya adalah susu formula. Dan bila ditanyakan susu formula yang terbaik adalah apa, maka tentunya saya tidak akan bisa menjawab, karena hal itu harus dipertimbangkan sesuai dengan kondisi si anak. Lalu kondisi-kondisi apa yang memang harus kita cermati? Hal pertama adalah sampai saat ini tidak ada susu formula yang kandungannya bisa menyamai kandungan air susu ibu. Hal kedua, saat pemilihan susu formula untuk bayi baru lahir, maka itu adalah banyak hal yang harus dipertimbangkan, karena tingkat kepekaan seorang bayi terhadap susu formula tentunya berbeda dari satu anak dengan anak yang lainnya. Hal ketiga adalah susu formula biasanya
berbeda-beda. Dan tentunya untuk membuat pilihan susu formula mana yang tepat untuk bayi tersebut memang harus dikonsultasikan kepada dokter anak agar bayi mendapatkan susu formula yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Di pasaran yang banyak beredar adalah susu formula yang mengandung susu sapi dan juga susu formula yang mengandung kedelai. Untuk pemilihannya memang harus berdasarkan indikasi. Karena begini, banyak mungkin kalau kita googling kita masukkan kata kunci susu formula terbaik, maka akan muncul nama-nama susu formula yang direkomendasikan di sana. Tetapi saya tetap sarankan bahwa jangan memilih dari situ, tetap harus dikonsultasikan kepada dokter untuk kondisinya si anak disesuaikan dengan susu formula yang harus didapatkan oleh si bayi. Nah, apabila susu sapi memang diperuntukkan untuk anak-anak dengan indikasi khusus, demikian juga dengan susu kedelai. Sebagai contoh saja, ketika seorang bayi lahir dari orang tua di mana orang tuanya memiliki faktor resiko alergi, yaitu misalnya mamanya ada asma, papanya memiliki alergi terhadap udang ataukah alergi kulit lainnya. Kemudian anaknya lahir, bayinya lahir dan tidak memiliki gejala, maka biasanya dokter memilihkan susu yang ada kandungan susu sapinya, tetapi proteinnya itu sudah dibuat sedikit mungkin untuk menyebabkan alergi. Jadi disebut dengan partial hydrolyzed formula. Kemudian pada kasus di mana kemudian bayi yang lahir dari ibu alergi, misalkan bapak alergi, kemudian ada gejala yang bermanifestasi alergi pada bayinya, misalnya ada ruam-ruam yang kita sebut dengan dermatitis atopi, ataukah bayinya tersebut juga memiliki gejala kolik yang luar biasa, kemudian suara napas grek-grek yang luar biasa, dan dokter menganggap adalah sudah bermanifest alergi, maka akan dipilihkan susu formula yang tidak mengandung protein susu sapi, jadi extensive hydrolyzed formula. Akan tetapi ketika seorang bayi kemudian memiliki alergi yang sangat berat, bahkan dia berat badannya tidak bisa naik karena alergi terhadap komponen daripada protein susu sapi, maka akan dipilihkan susu formula yang mengandung asam amino. Bagaimana dengan susu formula yang mengandung soya? Biasanya susu soya ini dipilih ketika bayi mengalami alergi, tetapi di suatu tempat susu yang extensive hydrolyzed ataupun asam amino ini sangat tidak terjangkau, ataukah tidak ditemukan di suatu daerah tersebut, ataukah harganya memang sangat sulit dijangkau oleh orang tua, maka dapat dipilihkan susu yang mengandung kedelai ini. Nah, itu baru tentang bayi yang alergi. Belum lagi pemilihan susu formula untuk bayi yang prematur atau berat badan lahirnya rendah, itu juga akan menjadi berbeda. Kemudian dilihat juga berat badan lahirnya seberapa, itu akan ditentukan oleh dokter. Karena susu prematur juga berbeda dengan susu untuk susu pertumbuhan biasa. Kemudian hal lainnya adalah pemilihan susu ketika bayi mengalami kejadian diare karena tidak bertoleransi terhadap laktosa yang ada di dalam susu. Itu pun ada susu khusus untuk
susu mengatasi saat bayi tersebut diare agar diarenya menjadi membaik, dan juga ada juga susu-susu yang memang diberikan benar-benar tanpa laktosa sehingga bayi harus meminumnya sampai memang benar-benar dipastikan bayi tersebut sudah bertoleransi terhadap laktosa pada susu. Pemilihan susu juga ada berdasarkan kenaikan berat badan dari bayi tersebut, karena ada kandungan kalori dari susu-susu formula tertentu yang berbeda-beda, dan dokter yang akan memilihkan, oh si A berat badannya sangat jauh di belakang, maka dia perlu susu ini. Oh, ini dia memerlukan tidak hanya cukup susu pertumbuhan biasa, dia memerlukan susu yang kalorinya lebih tinggi, maka dokter akan memilihkan susu formula yang kalorinya lebih tinggi. Pemilihan susu juga harus diiringi dengan bertambahnya usia. Jadi tidak terus-terusan susu itu saja sepanjang hidupnya, maka akan berbeda dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Dan bila sudah misalnya waktunya harus ganti susu, memang harus sudah waktunya ganti susu. Kemudian ada juga pemilihan susu yang misalkan pada bayi-bayi tertentu yang mudah mengalami muntah atau reflux karena bayi tersebut sangat sensitif terhadap kandungan susu tertentu, maka ada juga komponen yang bisa diberikan pada susu formulanya agar mencegah bayi tersebut mengalami suatu reflux. Dan itu susunya juga berbeda. Ada juga susu untuk mencegah anak tersebut tidak mengalami konstipasi. Jadi susu formula yang di pasaran sangat banyak. Oleh karena itu, apabila ditanya kepada saya, "Dok, susu apa yang paling bagus?" Saya harus banyak bertanya. Saya harus melihat kondisi bayinya, dan saya harus memikirkan pertimbangan-pertimbangan apa susu yang bisa diberikan pada bayi tersebut. Dan untuk memilih susu ini bahkan kadang kita harus mengganti beberapa kali, dan hal itu memang harus benar-benar dipertimbangkan pada kondisi anaknya. Saat memberikan susu formula, tentunya banyak hal yang harus kita pantau, karena susu formula ini tidak juga benar-benar seperti ASI yang memang bisa diterima oleh tubuh si bayi. Karena itu biasanya dokter akan memantau untuk melihat toleransi bayi terhadap susu formula. Kadang kita menilai apakah ada muntah, mencret, kemudian bayinya menjadi kembung, mual-mual, kemudian ada gejala yang ditimbulkan seperti kemerahan karena alergi. Jadi banyak hal yang memang harus dipantau dengan penggunaan susu formula. Oleh karena itu, masalah pemberian susu formula tidak sepele. Pemberian susu formula tentunya tidak semudah pemberian ASI yang memang sudah bisa langsung diberikan kepada bayi kita. Tetapi untuk susu formula, penyajiannya pun harus tepat dan benar. Kita harapkan dalam penyajian itu orang tua tidak salah dalam mengukur berapa cc air yang harus ditambahkan, berapa bubuk susu formula yang harus ditambahkan, karena biasanya setiap susu memiliki aturan pencampuran yang berbeda-beda, dan itu bisa dilihat di dalam kemasannya atau di dalam tulisan di luar kalengnya tersebut. Harus dibaca cara menyajikannya. Demikian juga dengan berapa derajat Celcius air yang harus diberikan. Untuk air memang kita harapkan air tidak
tidak menggunakan air panas untuk mencampur susu karena probiotik pada kandungan susu formula tersebut akan menjadi tidak baik, tidak bekerja alias mati. Nah, maka daripada itu, maka air yang disiapkan adalah air yang sudah direbus kemudian sedikit didinginkan, suhu kurang lebih sekitar hangat-hangat kuku, lalu dicampurkan dengan susu formulanya, lalu baru diberikan kepada bayi. Dan diharapkan memang setiap menyajikan susu formula, botol susu sudah disteril dengan alat steril khusus. Alangkah baiknya memang kita menyediakan alat steril yang praktis, jadi cepat membantu untuk pemberian susu formula bayi. Tentunya memiliki botol susu tersebut tidak boleh kurang dari 3 botol, karena bayi kalau satu minum, satu kita udah cuci, satu sudah siap. Seandainya bayi lagi pengen-pengennya minum lagi, sudah ada botol susu yang berikutnya yang sudah steril. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan beberapa hal tentang susu formula. Jauh kan bedanya? Lebih praktis, lebih nyaman memberikan air susu ibu, lebih baik memberikan air susu ibu. Oleh karena itu saya harapkan orang tua tetap berjuang untuk memberikan air susu ibu, kecuali memang ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk memberikan air susu ibu seperti saya sebutkan di awal konten ini. Baiklah, saya Dr. Windy tetap berharap orang tua memperjuangkan memberikan air susu ibu kepada bayinya secara baik dan bila mampu memang harus ASI eksklusif. Tetapi kepada ibu yang memang dengan kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk memberikan air susu ibu ini kepada bayinya, jangan berkecil hati. Bukan berarti Anda bukan ibu yang baik, tetapi keadaan yang membuat harus memberikan susu formula. Tetaplah merawat bayi Anda dengan baik. Semoga nanti bayi ini akan menjadi bayi yang sehat, kuat, cerdas, dan membanggakan bagi nusa dan bangsa. Sampai jumpa. Baiklah, saya Dr. Windy tetap berharap orang tua mengupayakan ASI eksklusif. Akan tetapi bila memang ada kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan bayi mendapatkan air susu ibu, kepada para ibu saya sampaikan jangan berkecil hati, karena bukan berarti ibu adalah bukan ibu yang baik, tetapi kondisi yang membuat ibu tidak memungkinkan untuk memberikan air susu ibu. Tetaplah berjuang untuk membuat bayi ini menjadi sehat, kemudian bertumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga kelak akan menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan membanggakan untuk nusa dan bangsa. Saya titip mereka, jaga mereka dengan baik. Oke? Sampai jumpa.